Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Korwil Cibodas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya hari ini Bapak Ibu. Gimana nih di siang hari ini kita ada webinar. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Ya. Yang terhormat Koordinator Wilayah Cibodas, Bapak Bustomi, SEMSI. Yang kami hormati pengawas Korwil Cibodas. Yang kami hormati Ketua Kombel Cerdik dan K3S Cibodas, Bapak Yudi Suyitno, SPD MPD. Yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Cibodas, Bapak Endang Sunandar, SPD MPD. Yang kami hormati narasumber hebat Korwil Cibodas, Ibu Dwi Ati Puji Lestari, SPD, dan Ibu Fitri Lia Zain, SPD. Yang saya hormati para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat walafiat. Bahagianya hari ini saya Nur Haziza bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat di acara webinar membuat modul ajar dengan AI dan PBL seru dengan EduGame. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Korwil Cibodas. Sudah hadir belum ini Bapak Korwil Cibodas? Assalamualaikum Pak Bustomi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, Bapak di sini akan sambutan ya Bapak ya sekaligus membuka kegiatan webinar Kombel Cerdik Cibodas Pak. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terdengar suara saya? Jelas Pak, suaranya jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi laulan hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman pengurus komunitas belajar Korwil Cibodas. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini tentunya yang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah wawasan ilmu ya yang tentunya dimotori oleh komunitas belajar. Ya, mudah-mudahan ini tentunya memberikan nuansa baru dari pembelajaran ke depan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya dan pelaksana ajarannya hingga zaman. Guru semua, ya tentunya yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita berkumpul ya sesuai dengan undangan melalui secara virtual yang tentunya saya Oke. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang
sangat positif yang akan memberikan pengembangan diri bagi setiap guru, ya. Tujuannya adalah tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita ke depan. Bapak sekalian, teman-teman semua, bahwa kegiatan yang namanya komunitas belajar adalah merupakan kumpulan ya guru-guru semua yang akan menambah pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Kegiatan ini tentunya bisa memberikan nuansa baru bagi teman-teman semua dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang dimotori oleh teman-teman guru hebat yang tentunya dari masing-masing pelajaran yang akan meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Jadi guru itu sering saya katakan bahwa menurut para ahli bahwa itu dia dibagi menjadi ada beberapa tipe ya, yang tentunya guru itu yang dipaksa atau diberikan keluasan untuk meningkatkan dirinya ya. Jadi ada tipe guru itu, ada yang guru biasa yang sering dikatakan, artinya guru yang hanya datang mengajar ya. Itu menurut William Watt ya. Jadi dikatakan bahwa guru itu hanya datang saja, ngajar terus pulang ya. Itu guru biasa. Adalah guru yang memang cerdas atau guru yang unggul ya. Yaitu ada guru yang unggul, ada guru yang itu guru yang hanya tentunya lain memberikan pengetahuan, juga dia akan memberikan tambahan-tambahan ilmu ya. Jadi tambahan ilmu yang tentunya akan memberikan penjelasan dari keilmuannya tersebut ya. Jadi bukan hanya tapi juga bisa memberikan tambahan ya, tambahan pengetahuan kepada teman-teman semua ya. Nah, untuk itu tentunya kita berada di mana tuh nanti ya, tipe guru yang mana yang tentunya jadi yang mana tuh menurut William Watts itu, bahwa yang pertama adalah guru biasa yang hanya memberitahu ya. Yang kedua adalah guru yang baik ya, guru yang baik yaitu yang memberitahu dan mampu menjelaskan. Jadi kalau dia mampu memberitahu, bukan memberitahu tapi menjelaskan, itu guru yang baik. Nah, yang ketiga adalah guru yang unggul. Guru yang unggul itu selain menjelaskan, selain memberitahu, menjelaskan, dan juga bisa memberikan inspirasi, yaitu mampu memberikan demonstrasi ya, kepada siswa-siswinya. Dan yang keempat adalah guru yang hebat. Nah, guru hebat itu yang mampu menginspirasi dan menjadi tentunya inspiration ya. Jadi memberikan inspirasi. Selain dia memberikan pengetahuan ya, selain dia bisa menjelaskan dari pengetahuan itu, selain dia bisa mendemonstrasikan, dan yang terakhir adalah tentunya guru yang memberikan inspirasi kepada siswa-siswanya, sehingga siswanya itu akan menjadi orang-orang yang betul-betul bisa siswa yang betul-betul bisa menumbuhkan karakter yang positif ya, sehingga guru itu mampu menumbuhkan itu. Nah, itulah yang diharapkan dari kegiatan yang termasuk kegiatan pembelajaran yang akan ya dilaksanakan pada hari ini, yaitu tentang berbagi praktik baik inovasi pembelajaran, yaitu dengan membuat modul ajar dengan menggunakan ya AI dan menggunakan PBL serta EduGame. Itu semua adalah
inovasi-inovasi yang diharapkan tentunya akan memberikan gambaran yang baik kepada teman-teman semua, sehingga selaku Koril tentunya saya memberikan memberikan yang terbaik ini, atau memberikan anjungan jempol ya yang baik ya. Tentunya untuk kegiatan ini akan terus dikembangkan ya, sehingga pengetahuan bagi teman-teman semua. Ya, udah bersih itu udah. Yang lain aja dah. Kayak gini ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, dalam kegiatan ini tentunya diharapkan sesuai dengan yang diharapkan bagi kita semua, tentunya dapat meningkatkan yang pada ujungnya adalah goalnya yang kita harapkan, yaitu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga akan menghasilkan siswa-siswi atau outputnya yang benar-benar yang menjadi siswa yang baik ya. Apalah artinya gurunya pintar tapi tidak menghasilkan anak-anak yang terdidik. Nah itu. Jadi tentunya dari hal ini dengan berbagai macam metode dan cara yang tentunya diterapkan, sehingga tentunya Bapak Ibu sekalian bisa menumbuhkan suatu kreativitas baru dalam pembelajaran. Akhirnya ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, kegiatan atau giat praktik baik inovasi pembelajaran dalam rangka membuat modul ajar dengan AI dan PBL seru dengan EduGame secara resmi tentunya saya buka. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat mendengarkan, menyimak. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Korwil. Ada 3 tadi ya Bapak ya. Guru yang biasa, guru yang baik, dan guru yang unggul. Pilihan ada di Bapak Ibu guru semua. Tepuk tangan untuk Bapak Korwil kita. Terima kasih Pak. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita akan foto bersama dulu dengan Bapak Korwil Cibodas. Untuk mengaktifkan kamera masing-masing, siap Bapak Ibu ya untuk foto bersama dulu sebelum kita mulai kegiatan. Enggak, malas buka kamera. Ya, kameranya siap dinyalakan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, izin foto bersama dulu ya. Siap, 1. Sabar sebentar Bapak Ibu. Senyumnya dikeluarin ya Bapak Ibu ya, jangan tegang. Di slide pertama ada Bu Ernawati, telapak tangan dong nih Bu Ernawati, ini orangnya kemana nih? Aduh Bapak Ibu tolong jangan share screen ya Bapak Ibu ya. Bu Elira Mawati terbaca share screen. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, ada iklan dulu. Baiklah, saya kembali ke layar lagi. Baik, di slide pertama ada Bu Irisnawati, Bu Rizky, Pak Yogi, Bu Leni, Bu Fitri, Bu Hamliah, Bu Sulis, Bu Diti, Pak Yudi, Bu Bibi, Pak Ato. Ya, siap-siap mode tercantiknya. 1, 2, 3. Cekrek. Wah, Pak Ato rombongan ini ya. Sebentar. Nah, ini Bu Anis Rahmawati. Sekali lagi kami keluarkan ya, mohon partisipasi dan kerjasama dari Bapak Ibu semua, karena ini acara kita bersama. Baiklah, di slide kedua, alhamdulillah masih banyak yang terbuka. Ada Bu En, ada Bu Novi, Bu Erna, Bu Amalia, Bu Nur, Bu Rizka, Aulia, Pak Irwan, Bu Dewi, Bu Yulinar, ada Bu Siti, Bu Fitri. Siap-siap muka tercantiknya. 1, 2, 3. Wah, Bu Dian, Miss Dian juga ada ya, terlihat. Baik, saya beralih ke slide ketiga, mudah-mudahan open kan semua nih. Ya, slide ketiga tinggal separuh nih. Ada Bu Mama, ada Bu Lucy, ya Allah, Bu Nusobah, Bu Rizky Amelia, Bu Pak Oman, ada Pak Muhammad Pis, selamat. Ya, Pak Abdul Qadir, Ibu, ya, Pak Supiandi, ya, siapkan Bu Rizka Alia.
1, 2, 3. Cekrek. Oke, slide yang terbuka. Kami hanya foto untuk slide yang terbuka, Ibu, karena ada 6 slide. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan, Bu Ajijah. Ya, terima kasih Bu Ati. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan akan dilanjut dengan moderator kita. Saya perkenalkan dulu moderator kita, Ibu Leni. Ada Ibu Leni? Hadir Ibu Aziza. Iya, siap ya Bu Leni ya. Insya Allah siap. Pemateri pertama kita Ibu Dwi Ati Puji Lestari. Ibu Ati yang tadi sudah foto bersama. Hadir, Bu. Hadir ya. Pemateri 2 Fitri Liazen. Hadir Bu. Hadir ya, nanti profilnya akan dibacakan langsung oleh moderator kita. Kepada Ibu Leni dipersilahkan. Nggak kasih tahu. Bu Leni, hapunten suaranya tidak terdengar Bu Leni. Oke, cek. Gimana? Apakah suara saya Sudah terdengar? terdengar jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, saya lanjutkan. Yang terhormat Koordinator Wilayah Cibodas, Bapak Bustomi SEMSI, yang kami hormati Pengawas Korwil Cibodas, yang kami hormati Ketua Kombel Cerdik dan K3S Cibodas, Bapak Yudi Suyitna SPD MPD, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Cibodas, Bapak Andang Sunandar SPD MPD, yang kami hormati narasumber hebat Korwil Cibodas, Ibu Dwi Ati Puji Lestari SPD dan Ibu Fitri Liazen SPD. Yang saya hormati dan saya senang sekali berjumpa para peserta webinar yang berbahagia hari ini. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memulai sesi webinar kali ini. Saya merasa terhormat bisa menjadi moderator dalam acara yang penuh ilmu dan inspirasi ini. Semoga seluruh peserta dapat mengikuti webinar dengan baik dan mendapatkan banyak manfaat dari materi yang akan disampaikan. Selamat datang di webinar kita hari ini dengan topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu membuat modul ajar dengan AI dan pembelajaran problem-based learning seru dengan EduGame. Saya, Leni Landiani, SPD, akan bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi makin berkembang pesat, dan sektor pendidikan tidak lepas dari dampak. Di samping itu, metode PBL menjadi semakin populer karena dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah di dunia nyata. Dan tentu saja salah satu untuk membuat pembelajaran PBL semakin menarik adalah dengan memanfaatkan EduGame atau permainan edukasi. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan sederhana selama webinar ini. Yang pertama, mohon untuk mematikan mikrofon selama sesi pemaparan berlangsung. Lalu jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat dan nanti akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, kami juga mengundang partisipasi aktif dalam semua peserta, jadi jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi. Semoga webinar ini bisa bermanfaat, memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama,
yaitu Ibu Dwi Ati Puji Lestari, SPD. Bu Dwi Ati, hello. Halo Bu Leni. Apa kabarnya Bu Dwi Ati? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bu Dwi Ati, izinkan saya untuk membacakan CV singkatnya. Bu Dwi Ati Puji Lestari, SPD, kelas ADSDM 1 Korwil Cibodas, Tangerang, dengan pendidikan PGSD dari Universitas Tangerang. Pengalaman beliau pertama Google Master Trainer, mentor Google Master Trainer, guru penggerak angkatan 9, guru bergema Kemendikbudristek, juga Gemini. Informasi kontaknya sepertinya sudah pada tahu ya, ada di mobil. Bisa WA, bisa colek-colek ke Bu Ati. Baik, sebelum dimulai Bu Ati, saya ingin melihat kepada yang pertama yaitu mana durasi nanti kurang lebih selama 30 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baik, tanpa berlama-lama silakan kepada Ibu Dwi Ati Puji Lestari untuk memulai sesinya. Diperkenalkan Ibu Dwi Ati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya dan kepercayaan yang diberikan pada saya untuk menjadi narasumber kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Korwil, kepada Bapak K3S, beserta jajaran dan timnya, seluruh tim Kombel Cerdik Cibodas, sehingga dengan kerja keras mereka dan kolaborasi yang sangat luar biasa, kegiatan hari ini dapat terlaksana dan mudah-mudahan dapat berjalan hingga akhir dengan lancar. Ada istilah ya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi kalau sama saya mah jangan tak kenal maka tak aruf ya Bapak Ibu ya. Iya, tidak ada yang punya gitu, jadi maaf gitu. Seperti dikenalkan tadi oleh Bu Leni, saya guru kelas 6 SDN Parapat 1. Nah, saya juga sama seperti Bapak Ibu, guru kelas, guru biasa, dan tadi Bu Leni menyebutkan itu terlalu luar biasa ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini jauh lebih hebat daripada saya. Cuman kebetulan saya sudah melewati jalan tersebut dan Bapak Ibu belum melewati jalan tersebut. Tapi kalau secara kompetensi Bapak Ibu jauh lebih hebat. Baiklah, sebelum saya memulai ke materi, saya ingin mencoba dulu nih Bapak Ibu, kira-kira cuman hadir aja atau memang hadir sepenuhnya? Saya izin share screen ya Bu. Ya, kita mau ya Bapak Ibu, sedikit saja main game. Supaya saya tahu nih Bapak Ibu nih hari ini hadir sepenuhnya atau cuman on cam aja, gabung aja. Ya, kita main ice breaking dulu ya, kan gitu. Jadi nggak cuman anak-anak, kita juga di awal pembelajaran perlu ice breaking. Sekalian saya pengen tahu aktivasi Bapak Ibu semua. Nah, kita hanya kan menyusun kata. Nah, ini aturan mainnya. Aturannya adalah nanti ada huruf yang diacak dan Bapak Ibu silakan menuliskan di chatbook. Kata apa itu? Sudah siap Bapak Ibu? Udah sebenarnya mah. Ya, nanti jawaban ditulis di chatbox aja ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu open cam ya. Open mic. Siap Bapak Ibu? Ya, oke. Ya, akan ditampilkan dalam 10 detik. Ya, silakan. Tulis apa? Itu kalimat. Ya, silakan tulis di chat Bapak Ibu. Buku tulis. Wah. Alhamdulillah banyak yang betul. Berarti benar ya Bapak Ibu memang hadir ya di sini ya. Udah hanya on cam. Iya, cakep, banyak sekali tadi yang menjawab betul. Baiklah, slide kedua. Wah. Nah, ini apa nih? Ya, Bapak Ibu, apa ini?
Apa ini? Belum ada yang jawab nih kayaknya. Ayo apa? Iya itu hurufnya tadi itu Bu. Nah kalau digabung jadi apa tuh? Ronsaret. Kok malah ditulis ronsaret? Nah iya. Kata apa? Restoran. Kita lihat ya Bu Sumon. Iya tadi Bu siapa tadi nulis restoran tadi? Ibu Nur Hasanah. Kita cek ya. Iya betul. Ya satu kali lagi nih ya. Nah apa ini? Apa yang tadi? Kaos kaki. Alhamdulillah banyak nih. Kita cek ya. Kita cek ya. Weh, iya, alhamdulillah. Keren. POPBGT. Ya, jadi dari sini saya tahu Bapak Ibu hari ini betul-betul hadir sepenuhnya di room Zoom. Tidak hanya ikut gabung, klik lalu yang penting on dan di akhir nanti isi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Ya, saya izin share screen lagi ya Bu. Oh salah. Pak, sebentar nggak bisa. Aku lagi ini. Ya, izin screen. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, membuat modul ajar dengan AI. Ya, Bapak Ibu, saya ingin coba tanya ke Bapak Ibu. Siapa yang sudah mengerti tentang AI? Tulis ketik 1 yang sudah mengerti, ketik 2 yang belum mengerti. Ya, silakan ketik 1 yang sudah mengerti, ketik 2 yang belum mengerti. 2. Oh, ada yang belum mengerti AI. Kita lihat ya. Wah, Bu Dita belum, Bu Siti belum. Siapa lagi tuh Bu Leni yang belum tuh? Banyak sekali yang belum ternyata. Bu Siti Rohana sudah. Ya, oh belum masih banyak. Masih banyak yang belum kenalan sama si Ai. Benar Bapak Ibu? Ya, Neng Ai, ini Neng Ai Bapak Ibu. Ya, saya chatnya banyak yang belum berkenalan dengan Neng Ai. Aduh, berarti momennya pas ya Bapak Ibu hari ini ya. Hari ini kita kenalan sama Neng Ai ini. Siapa sih Neng Ai ini? Apa sih Neng Ai ini? Kenapa sih semua pakai Neng Ai gitu kan? Ya, ini tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu moderator di awal. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan setelah kegiatan hari ini, silakan menghubungi saya by WA. Insya Allah kalau saya membaca dan bisa merespon akan segera saya respon. Bu Amalia KT1, dia kenal tapi belum dekat. Oke, kita hari ini PDKT Bu sama Ai. Kita PDKT sama AI ya. Nah, ini Bapak Ibu. Apa itu AI ya? AI itu adalah kecerdasan buatan ya, ilmu yang mengajarkan mesin untuk menerapkan perilaku cerdas manusia. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi ya. AI itu merupakan mesin Bapak Ibu, tapi mereka seolah-olah bisa berpikir seperti kita manusia, sama seperti anak. Ketika kita nyuruh anak, nah duduk, maka si anak akan duduk. Begitu juga dengan si AI. Ketika kita minta ke anak, AI, tolong dong bikinin tutorial cara minum yang baik. Nah, si AI nanti akan bikin tuh. Nah, AI itu tidak hanya teks, Bapak Ibu, ada AI video, ada AI gambar, ya kan? Ada AI animasi, ada banyak sekali AI yang digunakan di dunia pendidikan saat ini. Nah, hari ini supaya lebih akrab ya, karena banyak yang belum kenal tadi dan belum PDKT, kita sepakat ya, AI hari ini kita panggil dengan nama Teteh Ai ya. Ya, kenapa sih kita sebagai guru harus menggunakan AI ini Bapak Ibu jawabannya?
ya kan? Mendukung proses pembelajaran, menghemat waktu guru, menjaga keamanan lingkungan sekolah dan patuh. Nah itu tadi. Jadi ada beberapa contohnya ketika Bapak Ibu membuat modul ajar, membuat KPD, ya kan? Ada AI yang bisa membantu, ada di Canva, ada di Quizzes, ada kan gitu loh. Di aplikasi-aplikasi lainnya juga ada. Nah itu akan membantu Bapak Ibu untuk menghemat waktu, mengerjakan tugas-tugas administrasi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, untuk menjaga keamanan dari sekolah, nah itu juga saya Bapak Ibu jangan suka menyebutkan identitas secara spesifik ketika Bapak Ibu menggunakan AI. Contohnya nih, saya kan Ati, guru kelas 6 SDN Parapat 1. Jangan pernah menyebutkan nama saya Ati, saya guru SD kelas 6 SDN Parapat 1. Nah, itu spesifik kan, ada identitas nama, ada identitas sekolah, ya kan? Jadi ketika kita membuat AI, sebutkan saya seorang guru. Ya, saya mengajar di jenjang sekolah dasar. Nah, itu untuk menjaga identitas Bapak Ibu ya. Dan patuh. Nah, itu tadi bedanya AI ya, Bu. Jadi Bapak Ibu minta gambar pisang akan dikasih gambar pisang. Bapak Ibu minta gambar apel akan dikasih gambar apel. Bapak Ibu minta dibuatkan modul ajar akan dibuatkan modul ajar. Jadi AI itu patuh ya. Selama prompt ya yang prompt ya. Prompt yang kita berikan kepada si AI itu. Nah, ini lagi kembali ke Bapak Ibu. Nah, tutup ya. Nah, bagaimana AI bermanfaat sebagai kita pendidik? Nah, di kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Nah, kita tentu saja punya anak-anak yang sekarang sudah jenis pelajarannya berbeda dengan zaman kita dulu ya Bapak Ibu ya. Kadang ada banyak-banyak materi-materi yang tidak kita mengerti ketika anak menanyakan sesuatu. Nah, AI ini bisa membantu kita. Kalau menurut anak saya itu namanya ibu guru katanya. Ibu guru tuh harus tahu semuanya. Ketika anak saya bertanya, ibu belum tahu jawabannya nanti cari. Ibu itu kan guru, ibu harus tahu semuanya. Nah ini saya memanfaatkan AI ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak saya kadang. Kan gitu. Saya tanya ke AI, ini jawabannya apa ya? Kan gitu. Nah itu salah satu manfaat yang pernah saya manfaatkan ketika saya menggunakan teh AI ini ya. Gitu. Untuk yang kedua cara kita mengajar. Nah ini Bapak Ibu akan ada banyak ide-ide dalam kita membuat metode pembelajaran, terus materi pembelajaran, cara mengajar, strategi mengajar yang bisa kita dapatkan dari AI ini. Nah, lalu yang terakhir adalah cara kita belajar murid kita belajar di masa depan. Nah, Bapak Ibu, suka atau tidak mau sekarang ini kita mengajar anak-anak Gen Z yang sudah di posisi berapa? 5.0 ya. Bentar lagi kan udah 6.0 ya kan? Gitu. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang juga harus mempelajari tentang AI. Karena boleh saya tanya kepada Bapak Ibu. Ketika anak-anak membaca buku dan menonton video, mana yang lebih disukai? Ketika Bapak Ibu memberikan suatu materi pelajaran, ya kan? Bacaan kita minta anak membaca teks buku dengan kita minta nonton video, mana yang lebih disukai? Ya, mana yang lebih disukai Bapak Ibu? Menonton video atau membaca buku teks bacaan? Wah, udah mulai anteng nih, jangan-jangan saya ditinggal nih. Iya, menonton video. Nah, ini ada Bu Ainun dari SDN Cimonang menonton video. Nah, ini realita di lapangan ya Bapak Ibu ya. Sekalipun dengan materi yang sama, kita mengajar dengan metode yang berbeda, kan respon anak-anak beda. Nah, itu tadi kenapa kita harus mengenal AI itu tadi Bapak Ibu gitu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, tidak lagi dalam zona monoton. Masuk kelas anak-anak buka halaman sekian, baca ini, kerjakan itu, tidak lagi di masa-masa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu teh AI ya, teh AI yang disediakan oleh pemerintah kepada kita para guru. Nah, Bapak Ibu tentu tahu kan platform Merdeka Mengajar. Kapan terakhir kali Bapak Ibu login PMM? Coba. Saya pengen tahu nih, kapan terakhir nih Bu Leni nih, guru-guru. Kapan terakhir kali Bapak Ibu login PMM? Kira-kira kapan ya? Coba
di kolom chat. Oh, tadi di sekolah. Keren, Bu Ati. Yang ini, wah, benar memang. Bu Ainun memang itu ya, aktif ya, guru yang aktif dari SD Cibodas tadi siang ini ya. Yang lain? Yang lain 3 hari lalu, baru saja hari Senin kemarin. Nah ini. Ya. Beberapa jam lalu ya. Ya, artinya Bapak Ibu semua sudah kenalan dong yang namanya PMM. Nah, di PMM ini sebenarnya ada teh air yang namanya Teteh Aru. Nah, ini namanya. Ini bagian atas ini Bapak Ibu. Ini adalah AI yang disediakan oleh pemerintah di PMM. Disebutnya ARU, asisten guru. Tapi untuk saat ini baru sekitar 30% guru di seluruh Indonesia yang ada aplikasi ARU-nya. Nah, maka dari itu hari ini saya tidak akan membahas tentang ARU, tapi saya akan membahas tentang yang lain. Selain itu Bapak Ibu saat ini sudah tidak bisa lagi mengeluh kan gitu. Kenapa kurikulum berubah? Kenapa kita nggak diajari tentang kurikulum merdeka? Nah, di PMM sendiri ini Bapak Ibu sudah disediakan ada pelatihan mandiri ya kan. Di pelatihan mandiri ini ada banyak sekali topik-topik yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Lalu ada komunitas belajar, Bapak Ibu juga bisa mengikuti komunitas belajar ini untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas belajar. Seperti hari ini, Pembel Cerdik juga sudah terdaftar sebagai komunitas PMM. Nah, Bapak Ibu mengikuti kegiatan. Nah, insya Allah setelah kegiatan hari ini, Bapak Ibu bertambah kompetensinya gitu loh. Tahu, minimal tahu siapa sih TAI itu, bagaimana sih cara menggunakan TAI itu. Nah, ketika Bapak Ibu bingung mencari CP, nah kalau pengelolaan kinerja saya yakin Bapak Ibu sudah sering membuka ya, karena sekarang penilaian kinerja itu tidak lagi di BKN, iya tidak lagi di BKN tapi di PMM penilaian kinerja. Jadi saya yakin untuk yang ini Bapak Ibu sudah mengerti. Nah, untuk CPTP, CPATP ya kan, ini Bapak Ibu disediakan di sini. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mengetahui apa, ini saya fase C nih kelas 5 CP-nya apa, silahkan buka di sini Bapak Ibu. TP-nya pun sudah disiapkan Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi keluhan tidak ngerti CP-nya apa, TP-nya apa gitu ya. Lalu selain itu di sini juga ada perangkat ajar Bapak Ibu. Perangkat ajar ini ada modul ajar, ada project P5 ya kan, ada buku, ada materi. Silahkan Bapak Ibu eksplor ya, karena kalau saya eksplor hari ini nanti kasihan Bu Fitri ya, tidak jadi eksplor nanti. Lalu selanjutnya ini nih, asesmen murid. Nah, di sini ada contoh-contoh tugas yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memberikan penugasan kepada siswa. Jadi ada referensi-referensi tugas yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kelas ini jelas ya Bapak Ibu sama seperti classroom, cuman ini versi PMM. Video inspirasi juga sini ada Bapak Ibu, bisa dilihat. Ada banyak sekali video inspirasi tentang cara mengajar. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di situ. Supaya menjadi inspirasi Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu di sini ada bukti karya. Nah, di bukti karya ini Bapak Ibu bisa mengupload. Saya yakin Bapak Ibu pernah membuat modul ajar, pernah membuat LKPD, pernah membuat perangkat pembelajaran, pernah membuat video pembelajaran. Nah, silakan upload di sini Bapak Ibu di bukti karya. Ya kan? Silakan upload di bukti karya. Itu bisa Bapak Ibu upload ya. Lalu untuk ketika Bapak Ibu melakukan pengelolaan kinerja itu kan harus upload modul ajar ya kan. Nah, upload di bukti karya boleh. Nanti ketika di pengelolaan kinerja itu kan diminta RTP-nya dari bukti karya atau upload dari perangkat. Nah, tinggal ambil Bapak Ibu. Selain memperkaya perpustakaan di PMM, itu juga lebih mempermudah Bapak Ibu untuk menyimpan data Bapak Ibu semua. Lalu di sini ada ide praktik juga, ada banyak sekali ide praktik yang bisa Bapak Ibu ambil ketika Bapak Ibu udah kehabisan akal nih, ya Allah mau ngajarnya kayak gimana lagi. Nah, silahkan di situ ada referensi-referensinya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi PMM ini aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu untuk mengerti dan jauh lebih memahami apa itu kurikulum merdeka. Nah, lalu satu lagi yang saya pilih ya Bu Leni ya. Tentang pelatihan mandiri nih Bu Leni. Oke, betul sekali Mbak Ati. Oke. Pada saat semester 1 kemarin pada pengelolaan kinerja itu banyak yang mengambil RHK pelatihan topik mandiri di PMM, tapi sertifikat aksi nyatanya tidak keluar ya Bu Leni. Nah, itu gimana tuh Bu Ati? Nah,
sekarang ini sudah ada surat keterangan menyelesaikan topik di pelatihan mandiri. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik, itu artinya Bapak Ibu sudah berusaha untuk meningkatkan kompetensi. Ada surat keterangan pelatihan selesai topik. Nah, itu bisa digunakan untuk RHK di penilaian kinerja. Gitu Bu Leni. Oke. Jadi sangat membantu ya, Mbak Tia. Jadi nggak nunggu-nunggu banget sertifikat ya. Karena Betul. jujur emang validasinya lama sekali. Betul, karena kan sertifikat aksi nyata kita itu kan harus dikurasi oleh kurator, sementara jumlah kuratornya terbatas. Nah, jumlah guru di Indonesia itu ada jutaan, makanya akhirnya pada semester 2 ini diterbitkanlah surat keterangan selesai topik. Nah, itu bisa digunakan untuk RHK di penilaian kinerja Bu Leni. Baik, iya, Teh Ai. Yang mau kita kenal hari ini adalah Teteh Gemini. Nah, ya Bapak Ibu. Tadi Teteh AI, sekarang Teteh Gemini. Oke. Bapak Ibu, siapa yang sudah kenal dengan Gemini? Coba, yang sudah kenal ketik 1, yang belum kenal ketik 2. Ya, gimana Bu Leni? Banyak nggak yang udah kenal sama Ini Gemini baru nih? ngisi 2, Bukan 2, bintang 1, loh Bu Leni ya. Wah. Oh, banyak yang sudah kenal. Oh. Tadi 2 yang belum kenal ya? Yang dia Bu Ati. belum kenal. Banyak yang belum kenalan, Bu Ati. Oh, belum kenal ya? Belum bestian sama Gemini. Oh, Berarti harus dikenalin lah. Oke, jadi momennya hari ini pas ya? Pas banget. Harus Waktunya. kenalan, kita punya kawan baru. Betul, karena tadi di awal saya sudah menyampaikan ya, tak kenal maka tak sayang ya. Ya, hari ini kita kenalan dengan Gemini, ada yang nyebutnya Gemini. Cuman saya orang Indonesia Bapak Ibu, jadi saya nyebutnya Gemini. Nah, ini kenapa Gemini? Nah, ini Bapak Ibu. Sebelum berubah menjadi Gemini, Gemini bernama Bird Eye. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar kali ya Bird Eye. Nah, Gemini ini adalah aplikasi AI milik Google. Makanya ketika Bapak Ibu mengetik 9 titik yang di pojok kanan atas itu sudah ada Gemini-nya. Jadi sama seperti Canva, Gemini ini sudah terintegrasi dengan Google. Jadi AI-nya Google itu ya Gemini ini Bapak Ibu gitu. Nah, apa saja yang dapat dilakukan oleh Gemini? Nah, yang pertama ini menghemat waktu untuk mengerjakan tugas administratif. Jadi kan nanti ada tugas-tugas Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan, tapi buru-buru seperti kegiatan hari ini ya. Kegiatan hari ini saya juga tadi membuat slide presentasi ini tadi juga dibantu oleh Teteh Gemini gitu Bapak Ibu gitu. Lalu yang kedua mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu yang harus diterapkan dalam kurikulum Merdeka adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengerti apa itu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bapak Ibu belum mengerti, bisa nanti ada tapi pelatihan mandiri tentang pembelajaran berdiferensi di PMM. Silakan Bapak Ibu ikuti ya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan konten dan aktivitas pembelajaran menjadi lebih kreatif. Nah, ini Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu ngobrol sama Teteh Gemini ini ada ide-ide kreatif yang akan diberikan oleh Teteh Gemini ini, bisa Bapak Ibu implementasikan, Bapak Ibu modifikasi, silakan. Lalu yang terakhir adalah kembangkan sumber daya pengajaran Anda menggunakan Gemini, menggunakan Teh Ai ya tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah link Gemini ya. Nanti Gemininya, nanti kita praktek ya Bapak Ibu. Makanya saya rada cepet nih, dikasih waktunya 30 menit. Sementara saya tukang ngomong loh Bu Leni. Saya kalau udah ngomong lupa waktu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti slide presentasinya akan kami bagikan. Jadi nanti bisa dibaca aja Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu ide untuk Gemini. Kenapa sih Google Site? Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekolah ingin membuat promo tentang PPDB kan gitu, yang lebih efektif kan kita melakukan promo di media sosial. Nah, itu dapat membuat Google Site untuk mempromosikan sekolah. Isinya apa? Nah, nanti bisa minta referensi ke Gemini. Bapak Ibu pengen dibuatkan apa ke Teteh Gemini ini, ya kan? Nah, ini yang sering saya gunakan Bapak Ibu ya. Kita bisa membuat modul ajar yang set dari Gemini kan gitu loh.
Ya, jadi nanti kita praktek ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu siapkan laptopnya. Nanti kita praktek dengan Gemini. Jadi Gemini dapat membantu kita membuatkan modul ajar yang satset. Saya kan ketika Bapak Ibu akan apa? Akan mengunggah pada modul ajar di penilaian kinerja itu Bapak Ibu kan butuh modul ajar. Kadang ada yang bingung nih cari modul ajarnya kemana nih, cara bikinnya gimana ya. Kadang ada beberapa bahkan mengambil dari online tanpa di ATM. Tahu kan Bapak Ibu ATM apa? Apa Bu Leni? Ambil, tiru, modifikasi, betul nggak ya? Betul. Jadi itu ATM kita ya Bu Leni, ambil, Iya. tiru, dan modifikasi. Sama seperti hari ini Bapak Ibu. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan materi ini, tapi saya ingin Bapak Ibu mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini. Nah ini lagi Bu Leni. Biasanya kan guru-guru bingung nih ketika membuat rubrik penilaiannya. Aduh ini kata-katanya apa ya? Iya, betul banget. Narasinya apa ya? Ngambilnya gimana ya? Kan gitu. Nah ini, Gemini juga dapat membantu kita untuk membuat rubrik penilaian. Jadi langsung satset nanti. Nah ini saya skip Bapak Ibu ya. Nah ini quote untuk Bapak Ibu semua ya. AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi kembali lagi seperti yang kita ketahui, teknologi tidak dapat menggantikan guru, tapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan tergantikan. Suka atau tidak mau, itu sudah realitanya di lapangan. Baiklah, saya masih punya waktu berapa lama, Bu Leni? Luar biasa ya pemaparannya. Kalau saya sih makin penasaran tuh gimana biar cepet tuh. Apalagi tadi mengingatkan kembali kepada saya, khususnya kepada teman-teman semua, ternyata kita bisa buat modul ajar ini, lalu jangan ya. Jadi kita berbagi gitu ya, Bu Ati ya. Betul sekali, betul. Dan apa yang diupload oleh kita itu kemungkinan bisa menjadi referensi bagi guru-guru yang lain di luar sana loh, Bu Leni. Luar biasa. Nah itu dia, jadi berbagi modul ajar, KKPD, dan lain sebagainya itu ya, dari hasil yang kita buat dari AI ini. Tentunya selain itu bonusnya ada lagi ya buat dia. Iya, banyak. Apa tuh ya? Buat sekolah, ya rapor sekolah ya buat dia. Betul sekali. Waduh mantap, itu namanya sekali mendayung. Banyak Ya. pulau terlampaui ya. Betul, mantap. Oke. Semoga teman-teman makin panas ya, makin semangat lagi. Nggak sabar kalau Kombel Cibodas itu nanti guru berbaginya itu banyak sekali bertebaran di PMM. Betul sekali. Oke, sesi selanjutnya saya langsung buka sesi tanya jawab buat Tadi dulu Bu Leni, saya pengen praktek dulu sedikit gitu loh. mangga Ya, tuh. kalau praktek Masih dipersilakan waktunya banyak, Mbak Buati. Oke, alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu, kita praktek ya, kita praktek tentang Gemini. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan gambar Bapak Ibu. Ya kan? Di Chrome baru ini boleh klik 9 titiknya. 9 titik ajaib ya. Lalu klik Gemini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, salah satu unsur yang harus ada dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran. Bapak Ibu bingung nih, tujuan pembelajaran saya, kelas saya, fase saya apa ya? Nah, sebelumnya Bapak Ibu mungkin bisa buka PMM dulu untuk melihat referensinya. Ya kan? Login PMM dulu Bapak Ibu. Kita ingin mencari TP-nya ya. TP-nya itu sudah ada di PMM ya Bapak Ibu. Oh, salah. Platform Merdeka. Mudah-mudahan kita bisa sampai selesai ya Bu Leni ya. Insya Allah bisa. Kalau ternyata masih ada yang belum selesai, kan bisa tanya. Iya, siap.
Ya, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, ini PMM. Di PMM ini sudah ada CP, TP, ATP ya, Bapak Ibu. Nah, untuk mencari CP-nya ini, Bapak Ibu, jenjang pendidikannya kita mau apa nih? Jenjang SD, SMP, SD ya, Bu Reni ya? Oke, SD. Mata pelajarannya apa nih? Pendidikan Pancasila. Pancasila boleh Pendidikan Pancasila. Pancasila. Mana dia? Pendidikan Pancasila. Ini ya. Nah, Saya nggak bisa ngetik kata ketutup ini, Bapak Ibu. Nah, kita lihat CP. Nah, mau fase apa nih? fase C Fase ya. C. Oke, saya ngikut. Saya orangnya mau kan kok. Ya, ini Bapak Ibu, di sini ada CP yang harus dicapai pada fase C. Kembali lagi, fase C itu ada 2 jenjang ya Bapak Ibu, kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini capaian yang harus dicapai pada saat anak tersebut nanti menyelesaikan fase C. Nah, untuk Pancasila ini ada banyak sekali elemen ya Bu Leni. Nah, ada elemen Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk contoh ATP-nya Bapak Ibu di sini sudah ada tuh Bapak Ibu. Ya kan? Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu di sini ada ATP-nya. Jadi jangan bingung Bapak Ibu ketika Bapak Ibu, oh CP-nya ini, TP-nya apa ya? Nah, di sini sudah ada referensi-referensinya. Silakan Bapak Ibu gunakan sesuai kebutuhan. Nah, contohnya ini nih. Nah, kan Pancasila dengan capai ini tujuan pembelajarannya kan ini ya kan. Lalu dengan elemen ini ya kan tujuan pembelajarannya ini. Jadi silakan Bapak Ibu pilih sesuai kebutuhan ya kan. Ada elemennya, ada CP-nya, TP-nya, ATP-nya. Jadi sudah lengkap di sini Bapak Ibu ya. Ya, kita mau bikin sebuah modul ajar. Elemennya elemen apa nih Bu Leni? Ya. Kita ambilnya yang Ada yang 4 paling awal nih. aja buat. Bhinneka, NKRI. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Bhinneka Tunggal Ika ini CP-nya ini, TP-nya ini ya. Nah, untuk mengambil CP-nya itu Bapak Ibu, ambil satu kalimat saja. Ya kan? Mana tadi? Bhinneka. Menyajikan sikap. Ini ya kan? Oh, jadi satu kalimat dalam Bhinneka. Nah, ini Bapak Ibu copy lalu sini. Balik lagi ke sini. Tuliskan. Tadi saya sudah meminta Bapak Ibu memasukkan data, tapi jangan spesifik ya Bapak Ibu. Silakan ketikkan. Saya seorang guru kelas 6 fase C yang ahli dalam metode ya. PBL hari ini kita pakai metode ya. PBL ya. Ya. Metode model. Ya. Model ya. Model pembelajaran. Kan? Buatkan modul ajar pendidikan Pancasila ya. Pancasila dengan capaian pembelajarannya kita paste. Ya kan? Nah, ini tinggal dirapikan ya. Ya. Ya, ada yang Gimana mencarinya? Oh, bersih aman. Nah, ini sudah CP-nya ya. Nah, TP-nya mau yang mana? Menunjukkan keberagaman, menyajikan, melestarikan, hasil identifikasi. Mau yang mana Bu Leni? Astaga, ini gimana sih? Ya, buat mau jemput. Ini kan kegiatan pelestarian budaya daerah deh. Menyajikan kegiatan. Nah, oke. Kita copy lagi ya. Di Ctrl C Bapak Ibu. Lalu di sini dengan tujuan pembelajaran paste ya kan budaya daerah ya kan menggunakan model pembelajaran. Hari ini apa kita belajarnya Bu Leni? Arahnya kita mau ke PBL, soalnya nanti mau problem melanjutkan based learning. Learning. Kan? Yes. Learning.
dilengkap. Untuk durasinya berapa lama nih? 2 JP aja? 2 JP aja cukup. Durasi pembelajaran 2 jam pembelajaran, ya kan? Dilengkapi dengan rubrik penilaian ya. Ya, Karena rubrik kan harus ada penilaian. CP, harus ada kegiatan pembelajaran dan ada asesmen kan, itu poin pentingnya ya. Iya, Rubrik betul. Rubrik penilaian ya, penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan ya. Iya. Pengetahuan. Nah, setelah ini Bapak Ibu ketik, sila klik di sini. Klik. Nah, jadi kan Bapak Ibu, ini adalah modul pembelajarannya, kelihatan CP-nya apa, TP-nya apa, model pembelajarannya kelihatan ya Bu Leni ya. Waduh, iya benar. Durasinya, materi pembelajaran, ya Itu kan? langsung lengkap ya buat dia. Ini langkah-langkah pembelajarannya ada, ya kan? Sat-set. Nah, rubrik penilaiannya sikap juga ada tuh kan. Rubrik penilaian keterampilannya ada. Rubrik penilaian pengetahuannya juga ada. Nah, medianya, referensinya ini nanti bisa di itu ya, di ATM ya, apa kira-kira yang butuhnya ya kan. Nah, ini setelah ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu salin. Lalu pastikan di Word. Ya kan, Bapak Ibu bisa buka Word. Bisa disalin. Nah, atau ke Google Docs juga boleh, ke Word boleh, senyamannya Bapak Ibu aja. Nah, cepet kan, satset gimana Bapak Ibu? Cepet apa enggak nih bikin Keren modalnya? banget. Cepet banget. Gak usah pakai pusing-pusing ya. Siap Boleh. diobservasi tiap hari. Wah, Mujijah katanya siap observasi tiap minggu katanya. Pak Yudi ada nih kebetulan. Bu Yanti juga ada. Aduh, wah, OPBGT ini jadi siap diobservasi tiap minggu ya kan. Nah, Bapak Ibu silakan pastekan. Nah, ini kan baru rubrik penilaian, baru itu ya. Baru rubrik penilaian, baru perangkat pembelajarannya aja Iya, ya. baru perangkat. Ada soalnya ya. Betul. Nah, tinggal ngobrol lagi Gemini. Buatkan soal asesmen. Maunya apa nih? Pilihan gandanya berapa? Pilihan gandanya berapa? 10 aja. 10 aja kan kelas tinggi ceritanya. 5 aja. Oh, 5 aja. Kan nanti betul salah menjodohkan ya Oh kan? iya betul 5 gitu deh. Ya kan? Menjodohkan. Nah, lalu apa lagi? Yang singkat ya. Isian singkat. Isian Lalu uraian. singkat. Ini karena permintaan Bu Leni kelas atas katanya, soalnya harus banyak, jangan cuma 5 katanya. Beserta jawabannya ya. Jadi nggak usah mikir lagi nanti jawabannya apa ini. Iya betul sekali. Tinggal Bapak Ibu klik lagi. Nah, Wow. jadi kan sudah ada jawabannya. Nah, menjodohkan sudah ada tuh. Tinggal Bapak Ibu copy, betul. Silakan copy nih, Bapak Saya Ibu ada. penasaran di kopinya nih, Bu Ati. Saya penasaran nih. Nah, Jadinya nanti di Word-nya gimana? di Word-nya kayak gimana? Ini salin, saya salin dulu. Saya nggak enter screen tadi. Nah, ini. Nah, Bu Leni seadanya nih. Hah? Kan Bu Leni hari ini pakai laptopnya Bu Jijah ceritanya nih ya. Iya. Terlanjur nih bikin ini nih. Hmm. Aduh, saya dibuang ya kan. Iya. Nah, Bu Leni bisa ekspor ke email. Oh, Ya kan? Bisa dibagikan juga tuh kan. Seluruh chat buat link ini dipastikan di WA atau dimanapun, nanti bisa buka di mana aja ya kan. Bisa dikirim tuh, bisa jadi draft email, dikirim juga. Nah, kalau ini langsung diekspor ke Google Doc. Ya kan, jadi begitu diklik nanti langsung jadi di Google Doc. Oke. Nah, Bapak Ibu tahu kan bedanya Word sama Google Doc? Iya. Google Doc itu adalah Word-nya online ya, yang ada di Google Drive. Nah,
Kelihatan ya nih? Berarti nanti tinggal di-download gitu ya? Nah, iya Doc-nya, betul. wow. Tinggal di ATM, di download, ya kan tuh. Sudah jadi soalnya, ya kan? Kalau Bapak Ibu mau menggunakan kuisis atau apa kan tinggal di PDF kan, tinggal di-upload ke sana ya kan? Nah, itu tadi ada yang membuat modul ajar ya Bapak Ibu. Kalau pengen dikulik lebih banyak lagi nanti mungkin kapan-kapan bisa ngopi bareng kita boleh nih ya. Kita kulik lebih banyak lagi nih tentang tag mini ini ya. Iya, pasti dong, harus dong, Buati. Siap ya, Buati ya, berbagi lagi ya. Iya, siap. Gitu loh. Ya, saya kembalikan ke Bu Leni. Silakan Bu Leni. Baik, wih, keren banget. Kita beli aplaus online dulu deh kepada Bu Ati. Ya, aplaus online-nya mana dia? Oke, terima kasih Bu Ati atas pemaparannya yang luar biasa ya, menginspirasi sekali Bu Ati. Baik teman-teman, departemen yang tadi disampaikan oleh Bu Ati. Sekarang waktu saya berikan kesempatan kepada rekan semua untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaannya seputar apa yang sudah dijelaskan. Pertanyaannya seputar apa yang sudah dijelaskan oleh Buati terkait belajar khususnya Enggak. Pujija ada, Bu Leni ada. Turun lampunya. Lampunya oke. Aku mental. Jaringannya berarti ya? Jaringan. Aku mental. Halo, kedengeran kah? Kedengeran ya? Bisa Mbak. dan tutor biologi kelas 10 sampai bimbingan belajar mitra pelajar. Luar biasa. Oke, Ibu Fitri Liazen, apakah sudah hadir di sini Ibu? Oh, sudah hadir. Apa kabar Bu Fitri sore ini? Oke, sudah siap berbagi hari ini ya Bu Fitri ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman semua bisa terus mengikuti dengan hadir secara utuh, begitu ya, sampai akhir kegiatan. Kepada Ibu Fitri Liazen, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu dan Bapak Ibu. Salam kenal ya Ibu. Nama saya Fitri Liazen. Selama ini saya mengajar di SDN Unjaya. Senang sekali bisa bertemu, bertatap maya dengan Ibu dan Bapak Guru melalui acara ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan dapat dapat menambah inspirasi Ibu dan Bapak Guru dalam menyajikan pembelajaran yang bervariasi di kelas. Oke, saya rasa cukup perkenalannya ya. Oke, saya akan lanjut ke dalam materi sebentar. Dulu ya harusnya ya. Saya akan dulu Sudah ya. terlihat Ibu? Sudah dalam mode tampil belum Bu? Belum ya? Oke, sebentar. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik mengenai inovasi pembelajaran yang saya buat dan saya terapkan dalam program pembatik. Tentunya Ibu dan Bapak Guru sudah familiar ya dengan istilah pembatik ini. Mudah-mudahan kedepannya ini semua dapat menginspirasi. Jadi
Jadi judul inovasi pembelajaran saya yaitu menyulap diskusi kelompok menjadi lebih seru dengan PBL dan game edukasi. Jadi di sini saya lebih tekankan ke dalam diskusi kelompoknya, Ibu dan Bapak. Jadi, dengan praktik baik ini saya menggunakan metode STAR, yaitu S-nya situasi, T-nya tantangan, A-nya aksi, dan R-nya refleksi. Nah, di situasi ini merupakan kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang saya ambil, sehingga saya memiliki ide untuk membuat sebuah variasi diskusi kelompok. Yang pertama yaitu murid kesulitan dalam berkolaborasi dan kurangnya kepedulian terhadap teman sekelompok. Jadi sangat sulit ya kan, kalau di salah satu kompetensi dari profil pelajar Pancasila itu murid diharapkan dapat bergotong royong, bekerja sama. Namun pada praktiknya guru akan kesulitan dalam membimbing siswa untuk berkolaborasi. Misalkan ada siswa yang lebih pintar, dia lebih dominan kelompok, jadi semua pekerjaan kelompok dia yang bereskan, yang lain hanya diam aja pasif, tinggal terima salin. Kemudian kurangnya kepedulian terhadap teman sekelompok. Ada yang kelompoknya mungkin dia memilih-milih, tidak mau sama yang kurang, seperti itu. Kemudian yang pintar juga tidak mau melihat pendapat temannya gitu. Jadi tidak diberi kesempatan sebenarnya untuk berdiskusi seperti itu. Nah, kemudian kondisi yang kedua yaitu LKPD yang mulai terasa monoton dan kegiatan diskusi yang membosankan. Jadi di tahun ajaran baru ini kayaknya kita hits banget ya Ibu dan Bapak mengeprint gitu kan, print out LKPD yang berwarna-warni. Tapi ketika kita menyediakan itu terus setiap harinya, lama-lama itu akan terasa monoton. Jadi kegiatannya seperti duduk, guru menjelaskan, ya udah diskusi, dikasih soal, dikasih permasalahan, presentasi. Seperti itu terus menerus. Lama-lama mungkin yang awalnya anak-anak antusias dengan LKPD yang berwarna-warni akan jenuh ya Ibu dan Bapak gitu. Mungkin di antara kita semua sudah ada yang pernah merasakannya. Kemudian yang ketiga, untuk membuat murid dapat berdiskusi dengan semangat serta melatih kompetensi bergotong royong, saya sebagai guru harus berusaha mengemas kegiatan diskusi ke dalam bentuk yang lebih seru melalui sudut pandang murid. Balik lagi kita student center ya Ibu dan Bapak. Kemudian untuk situasi seperti itu, lalu tantangannya. Dalam setiap ide pasti ada tantangan yang menghambat kita atau memacu kita untuk lebih kreatif ya Ibu dan Bapak. Nah, dalam hal ini, tantangan yang saya hadapi dalam merancang inovasi pembelajaran yaitu bagaimana cara menggunakan edu-game di dalam kegiatan diskusi pada model pembelajaran PBL. Sehingga dapat dimainkan secara bersama-sama di kelas, namun murid tidak perlu membawa gawainya. Karena kita di SD belum ada peraturan tertulis ya Ibu dan Bapak untuk siswa itu boleh atau tidak gitu. Nah, jadi sekilas saya merupakan sahabat teknologi, ini bawa nama pembatik gitu ya Ibu dan Bapak, dan ini sebenarnya masih dalam rangka tugas. Nah, jadi sahabat teknologi itu adalah peserta yang lolos di level 4. Nah, challenge-nya adalah pada tahap level 3 kami diminta untuk membuat sebuah aplikasi. Apakah itu media pembelajaran interaktif atau edu game atau video pembelajaran lainnya. Nah, saat itu saya memilih edu game, gitu kan? Karena saya tidak pernah nih membuat itu. Awalnya seperti itu. Jadi saya buat edu game yang memang dikhususkan digunakan secara online, gitu, untuk menemani anak belajar di rumah. Nah, ternyata ketika di sini edu game itu harus disisipkan di dalam pembelajaran di kelas. Dan saya bisa saja sih saat praktek ini siswa disuruh bawa gawai, tapi itu tidak relate gitu ya, tidak sesuai kenyataan pada sebenarnya murid itu di sekolah memang tidak disarankan menggunakan HP. Jadi itu tantangan yang lumayan. Mungkin kalau tadi saya tahu Gemini yang Bu Ati bilang, mungkin bisa lebih cepat gitu ya, saya mikirnya nggak lama gitu, sampai akhirnya saya padukan dengan PBL ini. Selanjutnya, aksi ini adalah hal
hal yang saya lakukan gitu. Jadi setelah saya mendapat mendapat ide nih, saya buat edugame di dalam pembelajaran tidak menggunakan gawai, lalu saya mencari lagi referensi di PMM Ibu dan Bapak. Di situ ada ide praktik, saya mencari model apa yang bisa saya sisipkan. Jadi awalnya tidak serta-merta langsung PBL Ibu dan Bapak gitu. Saya mencari referensi, akhirnya menemukan oh PBL ini di dalam diskusinya dia memecahkan masalah. Oh mungkin edugame yang saya buat ini bisa masuk nih ke dalam si model PBL. Nah, kemudian saya membuat modul ajar dan saya menyediakan LKPD. LKPD-nya ini adalah screenshot dari soal-soal yang ada di edugame. Jadi saya bagi murid dalam 2 jenis kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Nah, dari LKPD yang sama saya bedakan di alasan. Jadi murid yang nalarnya sudah mulai berkembang dan sudah cakep ya, saya buatkan alasan. Jadi ketika dia jawab A, kenapa kamu jawab ini? Seperti itu. Nah, kemudian untuk murid yang masih kurang ya gitu, yang pemahamannya masih rendah, cukup dia bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya dia buka buku teks atau dia buka referensi, kemudian dia bisa jawab, cukup sampai situ. Nah, semuanya diberikan LKPD yang sama, Ibu dan Bapak bisa sambil lihat di video ya. Jadi diberikan LKPD yang sama seperti itu, hanya pembedanya di alasan. Kemudian di tahap setelah kelompok itu di PBL ada menyajikan hasil diskusi. Nah, ketika menyajikan hasil diskusi, saya tayangkan edugame-nya. Nah, nanti lagi ya. Nah, edugame seperti ini Ibu dan Bapak bisa melihat ya, saya membuat gamenya Quiz Milioner. Mungkin familiar ya. Jadi zaman saya SD apa SMP ini gitu. Jadi kan di sini ada 50-50. Jadi ada kesempatan siswa ketika dia mempresentasikan hasil jawabannya, kamu sudah yakin atau belum gitu. Jadi saya membawakan penyajiannya seperti pembawa acara di kuis itu, Tantowi Yahya ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi ketika dia baca, kamu mau 50-50 apa enggak? Mau pakai bantuan apa enggak? Udah yakin. Nah, di saat itu siswa itu akan saling peduli sama pendapat temennya gitu. Gimana nih, kita pakai apa enggak gitu kan? Apa cukup nih jawaban kita aja kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada asking audience gitu. Ketika dia ragu juga sama jawabannya, bisa tanya ke teman-teman kelompok lain seperti itu. Nah, nanti akan dibahas semuanya. Kemudian refleksi di akhir kegiatan, saya merasa sangat senang ya sebagai seorang guru karena dapat mengemas kegiatan diskusi menjadi lebih seru Ibu dan Bapak. Ketika anak-anak itu senang jawabannya benar, ketika mereka berkolaborasi, ini begini itu. Jadi kalau kata orang tuh gambarannya nggak jelas. Pembelajaran yang seru bagi DP3K. Iya. Cuman gambaran DP3K ngantuk, tidak senderan seperti itu. Nah, kemudian bagi murid, mereka terlihat antusias dan bersemangat selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pasti nggak cuma ngisi katanya, ngisi di BKPSD dipanggil semua. Dan dapat memahami tanpa mereka merasa seperti belajar. Jadi saya menemukan murid saya pernah mengatakan pada saat ANBK, simulasi ANBK itu kan pakai komputer ya Ibu dan Bapak. Nah, padahal di sana disajikan soal-soal literasi numerasi, itu juga tidak mudah bagi mereka. Tapi ketika keluar dari ruangan lab itu, murid saya bilang, iya nih besok kita main game lagi nggak, Miss? Jadi kayak, oh ini main ya, gitu ya. Ini kamu nggak belajar ya? Iya, tapi kamu ngerti nggak? Iya, aku ngerti, aku bisa. Jadi memang kayaknya kita harus mem-packaging belajar ini selayaknya game, karena mungkin dia sudah terbiasa kan dengan gawainya main game gitu. Jadi ternyata dia nggak sadar sebenarnya dia mainan itu sebenarnya dia belajar seperti itu. Nah, kemudian sebagai refleksi, saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran PBL dengan edugame ini dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman murid dalam belajar. Namun di game saya ini belum memiliki papan peringkat gitu. Jadi kalau misalnya pensiun, kan kalau di swasta, kalau di kota mah. Selain itu, untuk kegiatan selanjutnya
guru perlu terus mengeksplor kegiatan belajar lain sehingga pembelajaran dapat selalu bervariasi dan murid tidak merasa bosan. Sekian dari saya untuk pemaparan inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian dari mana sih aplikasinya gitu ya? Nah, aplikasinya saya buat di genially.com Ibu dan Bapak. Jadi ini aplikasi baru. Jadi ketika di level 3 itu ditawarkan beberapa aplikasi termasuk Canva, kemudian Genially, ada SAC gitu. Nah, saya lebih pilih ke Genially karena menurut saya ini juga lebih mudah untuk digunakan. Kenapa tidak pilih Canva? Karena ternyata Canva itu punya kelemahan. Dia navigasi ganda. Jadi ketika kita klik pilihannya itu bisa muncul ke slide yang tidak kita klik gitu. Akhirnya saya memilih genially.com ini. Saya rasa sih cukup sampai sini pemaparannya, Bu Leni. Apakah mau di-spill seperti apa gamenya atau gimana? Harus dong, Bu Fitri. Coba ya. Coba Bu Fitri, ini untuk Genially ya. Nyebutnya gimana ini, Bu? Ini di Google gitu, Ibu dan Bapak Guru bisa akses di Google genially.com. Jadi ini hampir mirip seperti Canva sebenarnya. Ya, berbayar. Ya. Jadi untuk basic itu sebenarnya fitur sangat sedikit. Cuma ini yang saya pakai juga yang basic. Silakan diperkenalkan Bu Fitri kepada kami supaya kami hari ini dapat teman dari Gemini dan dari Genially. Itu pengucapannya saya agak. Lanjutkan Bu Fitri. Nah, ini posternya. Jadi ketika ini dalam PDF ya Bu, ketika diklik nanti dia akan nge-link ke dalam EduGame-nya seperti ini. Nah, untuk template quiz milionernya juga sebenarnya di dalam Genially ini udah ada template-nya gitu. Jadi saya hanya buat desainnya di Canva. Jadi ini combine antara Canva dengan Genially. Desainnya di Canva. Kalau desain belum ada yang ngalahin Canva kayaknya ya. Apalagi kita free gitu kan. Nah, ini sebentar ya Ibu dan Bapak. Oke. Di sini sebenarnya intronya tapi lama, kita masuk aja. Jadi diklik. Oke, nah. Jadi seperti ini kuisnya. Benar-benar kuis milioner. Ini sebenarnya template-nya sudah ada dari Genially-nya. Sudah ada dari Genially-nya, hanya background ini saya desain ulang seperti itu. Saya desain ulang karena kan butuh perlu kreatif ya. Kalau misalnya cuma hanya ngumpulin tugas gitu, ya bisa langsung template-nya kalau kita nggak sibuk. Cuma karena ini misalnya kompetisi ya, Pak. Nah, akhirnya ini desain ini pun saya idenya dari anak-anak gitu. Kita mau membuat, saya tanya sama anak-anak, game apa sih Nak yang seru menurut kamu, seperti itu. Terus akhirnya materinya ekosistem, saya bilang lagi Miss Fitri mau bikin ekosistem. Cuma kayaknya kalau di YouTube di mana-mana banyak yang hutan deh, kayaknya backgroundnya pakai hutan gitu, hewan-hewan. Yang lain apa ya? Terus mereka kayak yang ngasih saran, ini aja Miss yang di air-air Miss, yang di laut gitu. Nah akhirnya inilah ketemu desain snorkeling ini seperti itu. Oke, jadi memang mengikut sertakan ide-ide, saran-saran dari anak-anak ya, luar biasa. Karena saya berprinsipnya memang kepada murid ya, jadi jangan lihat dari sudut pandang saya gitu, biar saya diterima sama mereka, menurut saya ya seperti itu. Nah, di EduGame ini ada 2 poin, ada belajar dan bermain. Jadi belajar ini seperti review, jadi ada materinya. Kalau misalnya kita klik nanti dia akan muncul lagi. Nah, ini ada penjelasannya, ada tombol next dan navigasi ini sebenarnya anak tanpa dijelaskan udah bisa gitu ya. Ini ada suara. Nah, ini salah satu yang sebenarnya saya gambling banget masukin suara ini. Ini gimana ya cara? Nah, bisa di mute. Jadi karena saya pakainya Genially yang basic gitu, yang nggak bayar. Jadi salah satu kekurangannya adalah kita nggak bisa masukin musik dari dari library kita, dari simpanan kita tuh kita nggak bisa. Jadi cuman bisa untuk record suara. Nah akhirnya tuh saya
apa namanya dari handphone saya nyalain lagunya saya masukin. Tapi memang ini karena sistemnya nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa plagiat gitu. Jadi hasil rekamannya itu jelek banget, sember kayak tadi gitu. Jadi itu sebenarnya gambling gitu, teman. Kalau nggak pakai musik kayaknya gimana gitu ya. Ya, Jadi sebenarnya fitur musiknya mah belum ada di situ ya, Bu Fitri ya? fitur musiknya nggak ada. Jadi dia sebenarnya itu kerjasamanya sama Spotify. Tapi itu bisa dipakai kalau misalnya kita pro. Oke, itu harus berbayar. Jadi yang bisa kita masukkan hanya suara rekaman kita. Misalnya kita mau apa namanya presentasi ini di dalam ini kan kita bisa bicara gitu ya Bu ya. Jadi itu bisa merecord suara kita. Tapi kalau untuk fitur musik nggak bisa. Oke. Nah, kemudian ini aturan mainnya, apa namanya penjelasan tentang gamenya, saya buat dari level kognitif C1 sampai C5, dan di sini pun mengikuti aturan KNBK ya, KM kelas gitu. Jadi saya buat juga pilihan ganda yang hanya satu jawaban benar, dan pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu, seperti itu. Nah, kemudian ketika diklik mulai, nah seperti ini. Oke. Jadi ketika anak bermain, contoh faktor biotik dalam sebuah ekosistem, kita harus jawab. Nah, ketika jawabannya misalkan salah, ya, oke, ketika mereka klik send, nah, oh no, coba lagi ya. Jadi mereka nggak akan naik ke level terakhir, seperti itu. Nah, jadi dia harus benar-benar setiap levelnya dia jawab dengan benar, seperti itu. Nah, ini sebenarnya template-nya sudah disediakan Bu dari si Genially-nya. Kita tinggal masukkan soal, kemudian kita tinggal desain ulang lah ya, gitu biar tidak seperti apa namanya template aslinya, seperti itu. Oh, gambar juga bisa masuk ya Bu ya? Ya, gambar bisa masuk dan kalau di handphone pun bisa diperbesar seperti itu. Nah, ini jawaban lebih dari satu, pilihan ganda kompleks, pohon dan ikan. Nah, ketika mereka hanya menjawab satu, mereka nggak akan bisa naik ke level selanjutnya, Bu. Jadi benar-benar harus yang seperti kita konsepkan. Sesuai kunci begitu ya Bu ya? Ya. Nah, ini juga apa ya, komentar jawabannya kita bisa custom sendiri, mau tulis apa, misalnya betul banget, keren banget, kamu hebat, itu bisa. Nah, oke, ini kita selesaikan atau kita next aja? Lanjutkan Ibu. Oke, untuk Genially-nya, Ibu dan Bapak jika berminat, gitu ya, bisa dicoba masuk ke genially.com. Nanti kalau belum punya akun bisa sign up, pakai akun Google Belajar saja nggak masalah. Gitu. Udah kok, tinggal kayak kita mau daftar-daftar aplikasi biasa, tinggal sign up, terus masukin link apa sih Google kita itu, email Google-nya. Nah, ini misalkan kita mau buat lagi. Nah, di sini ada favorit, terus ini sini ada Halloween. Nah, gamesnya macam-macam Bu. Ada yang ada gamesnya misalnya adventure kayak petualangan menemukan kode rahasia. Jadi nanti setiap apa ya satu step itu nanti dapat kode, dapat apa sampai nanti di akhir bisa misalnya membuka berangkas atau membuka pintu segala macam misinya. Gitu. Dan ini sebenarnya free. Ini kita bisa tinggal pakai. Kalau yang tampil ini free gitu ya? Kalau yang terlihat gitu ketika kita masuk ke Genially-nya, ini semua free atau memang ada yang dikunci karena memang belum pro? Oke, kalau yang pro itu dia nanti dibintangi, ada tanda bintangnya seperti ini nih, ada tandanya di setiap template-nya. Dan ini sebelum kita pakai kita bisa lihat dulu gitu, kira-kira ini nanti kayak mana ya gitu. Jadi kita bisa memutuskan kita mau pakai template yang mana. Nah, ini kayak kartu-kartu kayak penyihir gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan pertanyaan atau apa. Kita presentasi juga bisa Bu pakai ini Bu. Oh ya. Manual sudah ada template-nya atau bagaimana Ibu? Ada, kita bisa pakai juga. Jadi nggak hanya games aja, dia bisa buat presentasi biasa. Jadi memang sebenarnya mirip-mirip Canva, cuman ada plus minus di sana di sini ya. Oke, kita banyak pilihan ya, nggak cuma Canva gitu ya. Pasti nanti
akan ada lagi mungkin aplikasi-aplikasi lain begitu ya yang mempermudah guru untuk menyajikan media pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswanya. Saya rasa pemaparan dari saya cukup, Bu. Oke, baik. Sekian, terima kasih Ibu dan Bapak Guru telah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat dan berdampak baik untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ayo coba beri aplausnya, memberikan aplaus online. Aplaus online-nya mana? Ayo lewat chat boleh, lewat emotnya, iya, beri aplausnya. Baik, terima kasih Bu Fitri Liazin, SPD, atas berbaginya hari ini. Ternyata memang media pembelajaran yang bisa kita buat itu ternyata sekarang kita bisa terbantu dengan berbagai macam aplikasi yang menarik ya, luar biasa ya Bu Fitri ya. Sekarang kita kenalan lagi sama Geniali tadi. Nah, berarti ini bisa di Android ya Bu ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Baik, nanti setelah pemaparan ini kita akan membuka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan sekalian. Saya beri waktu kira-kira berapa banyak Bu Fitri maunya nih pertanyaannya? Kayaknya banyak nih bakalan. Baik, dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan baik melalui chat atau raise hand. Sebelum kita sudah mau ke akhir ini ya. Coba dipersilahkan, mungkin ada yang mau raise hand atau menuliskan pertanyaannya di dalam chat box. Oke, Bu Dewani, coba ayo bertanya. Bu Dewani, good job katanya Miss Fitri. Ini tadi pertanyaan Pak Supiandi belum dijawab. Oh, pertanyaan Pak Supiandi ini gara-gara kami tadi keluar ini wifi-nya sempat off tadi. Kami kehilangan arah. Coba diulang Pak Supiandi tadi pertanyaannya apa ya? Itu tadi untuk Bu Ati ya? Bisa ke PPT nggak kalau misalnya? Oh, Bu Ati nyelik dulu sedikit satu pertanyaan Pak Supiandi. Bisa ke PowerPoint enggak gitu? Ya, izin menjawab ya Pak Supiandi. Mohon maaf sekali lagi kami tadi tim ada kendala trouble. Nah, kalau untuk langsung ke PPT-nya belum bisa Pak saat ini, tapi kemungkinan kedepannya akan bisa karena masih dalam masa pengembangan ya Bapak Ibu. Jadi saat ini kata-katanya bisa ambil dari situ. Nah, untuk slide-nya ini Bapak Ibu bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Google Slide, bisa menggunakan PTT. Jadi narasinya bisa ambil dari situ. Seperti itu tadi Bu Leni. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pak Supiandi sudah terjawab ya. Bisa tidur nih ntar malam ya. Sudah terjawab. Bisa lah tidur mah. Siap. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan untuk Ibu Fitri Lia. Di mana di sini Den Bagus. Wah, Den Bagus. Dipanggilnya Den Bagus, Pak Den atau Pak Bagus nih. Ada pertanyaan dari Pak Den Bagus, di mana pertanyaan adalah cara bikinnya gimana untuk yang minta pendapat teman Fitri. Nah, mau langsung jawab atau bagaimana Bu Fitri sambil menunggu pertanyaan yang lain? Jawab boleh sambil menunggu jika ada yang mau tanya. Silakan Ibu Fitri. Baik Pak Bagus, untuk 50-50-nya itu sudah fitur dari gamenya. Jadi sudah disediakan sesimpel mungkin gitu. Kita tinggal hanya masukkan option pertanyaannya aja. Nah, selain 50-50 kan ada phone a friend ya. Kalau misalnya masih ingat kuis milioner zaman dulu yang telepon gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada, tapi saya hilangkan di game saya karena basically Genial ini pakai bahasa Inggris. Jadi ketika dipakai untuk soal bahasa Indonesia, fiturnya tidak berjalan. Oke. Nah, jadi ada fitur yang tidak berjalan karena menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi saya hanya pakai dua itu. Nah, ketika 50-50 nanti diklik ya, nanti akan ada dua jawaban yang hilang. Oke, baik Bu Fitri. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Pak, pertanyaan dari sudah dijawab ya oleh Ibu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Pertanyaan selanjutnya, silahkan dipersilahkan kepada rekan-rekan semua. Sok, mangga yang raise hand, sok, mangga. Siapa ya? Jangan Bu Nur Haziza yang raise hand. Nggak boleh. Apa kita tanya secara random ya? Kita tunjuk secara random, boleh nggak ya?
Takutnya lagi ada di jalan saya nih, kalau saya tunjuk nih. Coba kepada rekan kita yang Korwil Cibodas nih, mungkin mau bertanya. Ibu atau Bapak, ya ibu-ibu atau bapak nih Bu Ajijah. Kita tanya aja nggak apa-apa ya. Bebas, Kita boleh. minta kesediaannya untuk bertanya. Sekalian Baik. kenal, biar kenal. Iya betul sekali. Karena di Korwil Cibodas rekan-rekan calon guru penggerak dan guru penggeraknya sudah banyak sekali ya. Jadi udah banyak yang sebenarnya bisa berbagi di Kombel ini. Oke, kepada Ibu apa Bapak nih? Saya khawatir sedang di jalan. Ibu Tala, hello. Ibu Tala. Ibu Tala ini biasanya suka aktif ini dia kalau di IT ya, dia suka sekali di IT. Bu Tala, hello. Atau kalau Bu Tala mungkin, mana dia Bu Tala? Bu Tala tidak menjawab. Bu Yayu. Bu Yayu Mutia. Oh, ini ada yang raise hand. Oke, ada yang raise hand nggak? Saya yang raise hand. Muhammad Dwi. Muhammad Dwi. Mana dia Bu Azizah? Oke, Iya. Terima persilakan kasih. kepada Bapak Muhammad Dwi. Enggak Pak? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Pertanyaan saya, ini kan tadi sudah dipaparkan terkait penggunaan edugame ya. Ya. Yang mana biasanya digunakan untuk siswa-siswa yang sudah biasa atau sudah diberi percayaan untuk memegang gawai sendiri. Dan bagaimana kalau target kita itu di kelas kecil? Kebetulan saya ini ada di kelas 1. Mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan. Apakah efektif atau tidak? Oke, Begitu. baik Pak Dwi. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Dwi. Silakan Ibu Fitri, mungkin ingin dijawab, langsung dijawab. Saya speakernya sangat kecil suaranya. Oh, speakernya sangat kecil Pak Dwi, jadi kurang jelas. Gimana Bu? Coba diulangi sedikit, agak lebih dekat Pak Dwinya. Ya, baik Bu, pertanyaan saya ini kan tadi untuk edu ini kebanyakan kan digunakan oleh siswa yang kemungkinan fasenya udah di Pas atas tinggi gitu dari ya? fase Oke. tinggi, dan kebetulan saya ini ada di fase A, kelas 1. Bagaimana untuk menggunakan edu game ini untuk lebih efektif di fase A, kelas 1? Di fase A, oke. Bagaimana Terima pemanfaatannya kasih. untuk lebih efektif di fase A, begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Dwi. Silakan Bu Fitri untuk dijawab. Kalau di kelas kita kan bisa mendemonstrasikan ya Pak, seperti yang saya lakukan tadi, didemonstrasikan. Jadi nanti pertanyaannya saja yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan anak-anak di fase A. Jadi misalkan gambar apel atau satu kosakata, sebenarnya itu soalnya bisa kita custom sendiri Pak. Dan kalau misalnya mau dipakai di rumah, lebih baik kita kenalkan dulu di sekolah. Kalau saya biasanya kayak gitu. Jadi sebelum saya kasih game edu game atau saya kasih MTI gitu ya. Jadi saya cobain dulu di kelas gitu. Nah, kita main ini ya seperti itu, atau Miss Fitri punya nih aplikasi seperti ini. Jadi dikenalkan dulu di kelas bareng-bareng. Nah, setelah itu baru ya nanti Miss Fitri share ya linknya, kamu coba lagi di rumah. Nah, kemudian besoknya ditanya lagi gimana gamenya. Nah, nanti dikasih lagi dengan template yang sama tapi dengan soal yang berbeda. Jadi lama-lama anak akan tahu oh gini seperti itu. Jadi bisa sekali ya Pak, dari TK PAUD juga ini sebenarnya bisa digunakan seperti itu. Yang penting bisa baca. Kalau anak TK juga sekarang udah lumayan bisa baca ya. Sepertinya di TKB itu sudah bisa dipakai. Tinggal tingkat kesulitan soalnya aja Pak, yang balik lagi ke kita mau buatnya seperti apa. Itu Ibu. Oke, Bu Leni sudah. Bapaknya masih penasaran kah? Oke, terima kasih Bu Fitri. Bagaimana Pak Dwi? Mungkin tadi saran dari Bu Fitri bahwa pemanfaatan untuk edu game ini ya, untuk si fase A ya.
Tadi diperkenalkan dulu dan diberikan demonstrasi, begitu ya? Jadi mungkin bisa diaplikasikan, bisa pengenalannya dulu seperti itu, begitu ya? Oke, jadi ini salah satu pilihan. Kembali lagi kepada kita sebagai guru di kelasnya yang mengetahui karakteristik siswa kita, cocoknya yang mana, medianya yang mana, ya. Jadi intinya kita sama-sama berbagi untuk memperkaya diri kita dalam variasi memberikan media pembelajaran yang nantinya yang tentunya sesuai dengan materi dan karakteristik siswa-siswa kita di kelas. Baik, terima kasih Bu Fitri, terima kasih kepada rekan-rekan yang bersedia untuk memberikan pertanyaan, memberikan respon. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan hari ini terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri. Oke, baik, karena waktu sudah mendekati akhir ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang hebat, yaitu Ibu Dwi Ati Puji Lestari SPD dan Ibu Fitri Liazain SPD. Semoga selanjutnya kita bisa berjumpa lagi dalam berbagi praktik baik bersama di Kombel tercinta, yaitu Kombel Cerdik Cibodas. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kekurangannya selama memandu kegiatan ini. Saya kembalikan kepada MC. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Ya Allah, luar biasa hari ini. Terima kasih Bu Leni, terima kasih Bu Dwi Ati, terima kasih Bu Fitri Yazen atas pemaparannya, luar biasa ya. Untuk Bapak Ibu yang mau berpraktik baik, bisa daftar langsung ke Kombel Cerdik Cibodas ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuman yang punya kesempatan, semua guru yang ada di Korwil Cibodas juga semua punya kesempatan yang sama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau refleksi nggak untuk kegiatan webinar ini? Kayaknya nggak lengkap tanpa refleksi kita ya Bapak Ibu. Boleh raise hand Bapak Ibu yang mau refleksi untuk kegiatan hari ini. Luar biasa yang ikut tadi sampai 184 orang ya Bapak Ibu hari ini. Masya Allah, luar biasa. Yang mau refleksi boleh untuk raise hand hari ini. Nanti link absen akan dikirim sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Hanya 30 menit. Jadi link absen hanya 30 menit. Setelah 30 menit sudah ditutup link absennya gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu biar cepat yuk, ada yang refleksi. Boleh 1-2 orang, nggak usah banyak-banyak. Buat kita ke depannya bagaimana dievaluasi gitu ya Bapak Ibu. Silahkan ditunggu untuk refleksinya hari ini. Ya, betul sekali Bu Jujang. Dengan refleksi Bapak Ibu, jadi kami tahu ya apa kekurangan kami, apa yang harus kita lagi, dan menurut Ibu apakah kegiatan kita malam ini bermanfaat ya malam ini? Kegiatan ini bermanfaat, apakah harus kita lanjutnya atau mudah sekali ini besok lagi ya? Ya, gitu. Ayo 1 orang boleh deh refleksi untuk hari ini. 1 orang boleh? Mau ditunjuk apa Bapak Ibu resen sendiri? Boleh ditunjuk dong. Oh, nggak boleh ditunjuk ya? Oke, siap, ditunggu. Yang mau refleksi hari ini. Siapa nih? Tapi di sini busi. Di sini bunyi. Pas ya. Seheran itu hidup kita. Ayo Bapak Ibu, ditunggu refleksinya 1 orang aja buat evaluasi kita. Nanti ke depannya Bapak Ibu mau daftar ke Kombel Cerdik Cibodas, ditunggu sama kita. Ya Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Umpan balik Bapak Ibu itu sangat bermanfaat untuk kami ke depannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengucapkan terima kasih juga. Nah, bagaimana feedback Bapak Ibu? Pak Yogi mungkin silakan. Daftar hadirnya mana Bapak Ibu? Daftar hadir sudah di-share Bapak Ibu ya. 30 menit ya daftar hadir ya Bapak Ibu.
Ayo, Iya, sampai jam 4. kita di kelas kita tanya ke anak-anak dong ya, refleksinya Ya, bagaimana? bagaimana gitu. Ini dari 170 orang loh di sini yang udah hadir, Mbak Ati. Masya Allah, seru banget hari ini. Tapi tanpa refleksi kayaknya ada yang kurang gitu. Kayaknya malu-malu nih. Ya, Bu Ayu, silakan, mangga, yuk, biar cepat Bu Ayu Angelita. Terima kasih banyak nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih kepada narasumber dan ini komunitas belajar cerdik Korwil Cibodas yang sudah memberikan webinar untuk hari ini, di mana webinar yang disampaikan oleh kedua narasumber, Ibu Dwi Ati Puji Lestari SPD dan Ibu Fitrilia Zain SPD sangat menarik menurut saya, karena memang di era yang sekarang itu mengenai pembuatan modul ajar memang harus banyak sekali modifikasi. Dan terutama saya sebagai guru matematika sangat tertarik untuk menggunakan EduGame, akan menarik minat siswa untuk belajar tentunya ke depannya, karena memang membutuhkan sekali pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk tim komunitas cerdik Korwil Cibodas, semoga ke depannya mengadakan kembali webinar-webinar yang memang bisa membuat kami, terutama guru-guru, untuk lebih belajar lagi terkait bagaimana pembelajaran yang berbasis digital. Itu saja sih mungkin Ibu, sedikit refleksi dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mengedukasi sekali untuk saya terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ayu. Dari Korwil mana? Boleh tahu Bu Ayu? Dari Karawang, Ibu saya. Masya Allah, nyampe ke Karawang. Tadi saya juga lihat dari Karawaci, dari Serang. Tadi ada saya lihat di linknya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya teman-teman dari sama-sama, jauh Bu. di sana. Salam kenal dari kami, Bapak Ibu Guru di Korwil Cibodas. Oh, ada juga dari Pandeglang. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak. Kayaknya penutup kalau belum diisi pantun kayaknya nggak seru nih. Biar semangat saya isi pantun ya untuk penutup ya Bapak Ibu ya. Oke, dalam perut ada lemak. Karena keseringan mengumpat. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga webinar kali ini memberikan banyak manfaat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya, salam kenal dari kami Kombel Cerdik Cibodas. Terima kasih kepada Ketua Kombel juga yang sedang ada acara hari ini. Semoga di hati-hati di jalan ya. Tadi sudah izin, salam ke teman-teman semua. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu sekalian nih. Saya tutup dulu ya. Ada sebuah ya. Kita bagikan ini nih Bapak Ibu nih. Wow, keren. Selamat ulang tahun Bu Lucy, tetap sehat, sukses, berkah selalu. Semoga semakin dewasa. Hai, Uci dari Bispar ingin mengucapkan selamat ulang tahun Buci sayang. Semoga makin sukses, berkah dan penuh cinta. Ini aku aja bagus jelas. Selamat ulang tahun Buci, sehat selalu dan bahagia selalu ya. Selamat ulang tahun Lucy, semoga panjang umur dan sehat selalu. Halo, assalamualaikum. Selamat ulang tahun Bu Lucy. Semoga di usia yang sekarang semakin sehat selalu, bahagia, berkah rezeki. Pokoknya doa yang terbaik buat Bu Lucy. Selamat ulang tahun. Terima kasih semua. Uci, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Halo Ibu, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu, panjang umur,
berkah rezekinya, langgeng keluarganya. Selamat Terima kasih semuanya. Kami segenap hamba dan seluruh warga yang mengikuti kegiatan selamat ulang tahun untuk revolusi, semoga panjang umur, berkah dan Bapak Ibu, Malah yang di Zoom juga samar-samar bunga kedengeran. Dinyalain doang kita nggak bisa nih. Buat loh. Ya, Bapak Ibu terima kasih di kegiatan kontrol. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Di satu Bapak Ibu. Saya mau di Singapura dan tim pembel. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Sama aja lah Bu, sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu semua untuk ucapannya, untuk doa-doanya. Semoga kita semua doa-doa yang baik insya Allah akan kembali kepada yang mendoakan. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, kembali lagi Bapak Ibu kami mengingatkan daftar hadir kita buka sampai pukul 16.00. Jadi Bapak Ibu segera isi daftar hadir ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di kegiatan Zoom lomba cerdik lain. Bye-bye. Ada yang bicara? Sebarang mana-mana deh. Tak. Di komen. Sudah nanti. Boleh kita. Sudah terima ya.